Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu akan mepresentasikan final project untuk EAS mata kuliah IMK dengan studi kasus Sipaling. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renar Hamam dengan NPM 128. Perkenalkan, nama saya Kemas Fatih, NPM 102. Perkenalkan, saya Raditya Taufik Pradana dengan NPM 116. Perkenalkan, nama saya Rabi Satria Wahyu dengan NPM terakhir 130. Untuk role aplikasi Sipaling, kami membagi menjadi 3 pengguna utama. Yang pertama, warga desa, berperan sebagai melaporkan masalah lingkungan di sekitarnya. Yang kedua, perangkat desa, untuk memvalidasi laporan dari warga desa, dan jika valid akan dilanjutkan ke pengguna ketiga, yaitu tim pemeliharaan, yang bertujuan sebagai menindaklanjuti masalah tersebut hingga selesai. Yang pertama ada fitur aplikasi untuk role warga desa. Jadi di role warga desa ini memungkinkan user warga untuk melaporkan masalah lingkungan dan infrastruktur dengan cara mengirimkan deskripsi, foto, dan lokasi, serta memantau status laporan secara real time hingga selesai. Untuk fitur yang pertama ada daftar dan masuk. Jadi warga harus daftar dan masuk sebelum masuk ke homepage. Lalu fitur yang kedua adalah lupa password. Jika warga lupa dengan passwordnya, maka warga bisa mereset password lalu menerima kode OTP untuk mengganti ke password yang baru. Lalu fitur yang ketiga adalah membuat laporan. Warga bisa membuat laporan dengan cara mengisi judul laporan, foto maupun video, serta mengisi titik lokasi laporan tersebut. Lalu fitur yang keempat adalah edit laporan. Jika warga merasa ada sebuah kesalahan, warga bisa mengedit laporan tersebut. Lalu untuk fitur yang kelima adalah menghapus laporan. Warga juga bisa menghapus laporan jika dirasa ada yang salah. Lalu untuk fitur yang keenam adalah mencari laporan dengan cara mengklik search lalu menuliskan laporan yang akan dicari. Lalu yang ketujuh, melihat semua laporan. Dan yang ke-8, melihat panduan laporan. Dan yang terakhir ada edit profile. Next. Untuk hasil dari warga desa itu ada user flow membuat laporan. Pertama-tama, warga bisa menekan atau klik tombol tambahkan laporan. Lalu selanjutnya, warga bisa mengisi judul laporan, jenis laporan, dan rincian kejadian. Setelah itu, bisa klik next. Nah, setelah itu warga bisa memilih titik lokasi dan mengisi alamat lengkap serta nomor telepon. Selanjutnya, warga bisa menambahkan bukti laporan dengan cara menambahkan sebuah foto maupun video. Dan yang terakhir, mengisi deskripsi laporan. Nah, jika muncul pesan laporan terkirim, akan diarahkan otomatis ke homepage. Baik, yang selanjutnya ada fitur aplikasi untuk role perangkat desa. Jadi role perangkat desa itu berfungsi sebagai pengelola laporan yang masuk. Jadi dengan tugas memverifikasi laporan warga, menentukan prioritas, menugaskan laporan kepada tim pemeliharaan, dan memantau progres penanganan hingga selesai melalui dashboard sistem yang telah ada. Fitur-fiturnya yang pertama dan yang kedua itu sama seperti role sebelumnya, ya ada daftar dan masuk dan lupa password, ada juga edit profile yang sama seperti sebelumnya.
Lalu selanjutnya ada melihat semua laporan. Jadi perangkat desa bisa melihat semua laporan yang sedang dikerjakan maupun yang sudah dikerjakan. Yang selanjutnya ada update laporan. Jadi perangkat desa bisa mengupdate laporan jika tim pemelihara sudah melakukan progres. Yang kelima ada menugaskan ke tim. Jadi setelah warga melakukan laporan, selanjutnya bisa ditugaskan ke tim yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada melihat progres laporan. Jadi ketika tim sedang melakukan pengerjaan masalah laporan lingkungannya, perangkat desa bisa melihat progres mereka. Nah, untuk masih dari perangkat desa ini, user flow utamanya adalah hubungi ke tim. Jadi bisa kita lihat dari Mazda ini heat map yang dilakukan oleh responden kami. Perangkat desa bisa melihat progres yang dilakukan dengan menekan laporannya. Selanjutnya bisa dilihat di sini ada ditampilkan detail-detail laporan seperti ID laporan, profil tim yang bekerja, dan progres laporan. Lalu bisa dilihat saat live di kejadian. Lalu bisa memperbarui laporan tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya ada role tim pemeliharaan. Role tim pemeliharaan ini berfungsi sebagai pelaksana di lapangan yang menerima tugas dari perangkat desa, melihat detail dan lokasi pekerjaan, serta memperbarui status dan hasil pengerjaan hingga laporan dinyatakan selesai. Untuk fitur yang pertama, ada daftar dan masuk, serta lupa password yang sama fungsinya, serta edit profil. Lalu untuk yang membedakan dengan sistem yang lain adalah melihat daftar tugas yang berfungsi untuk tim pemeliharaan ini melihat tugas apa saja yang diberikan oleh perangkat desa. Lalu ada juga update progres tugas yang fungsinya agar tim yang di lapangan bisa mengupdate progres pengerjaan untuk laporan ke perangkat desa yang tugasnya sudah mulai dikerjakan, ditunda, atau sudah selesai. Pada masanya, di tim pemeliharaan ini bisa update status tugas. Baik, ini adalah prototipe fitur update status tugas tim pemelihara. Bisa dilihat di sini adalah homepage dari tim pemelihara. Bisa diakses pekerjaan mereka melalui navbar di bawah di bagian progres. Lalu setelah mereka mengklik progres, di sini terdapat 3 subpage yaitu belum diproses, sedang diproses, dan sudah diproses. Bisa diklik salah satu untuk melihat tugas yang sudah diklasifikasikan. Di sini kita akan mengubah pekerjaan yang sedang diproses menjadi sudah diproses.
Setelah mengklik salah satu tugas, maka bisa di-scroll ke bawah untuk memperbarui progres. Di sini ada reset untuk mengembalikan progres seperti sedang dikerjakan kembali ke belum dikerjakan, dan perbarui untuk mengsubmit progres yang sedang dikerjakan menjadi sudah dikerjakan. Lalu ini terdapat halaman notifikasi bahwa pekerjaan sukses diperbarui statusnya. Nah, kemudian SUS, System Usability Scale. Kami gunakan SUS untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan aplikasi Sipaling berdasarkan penilaian pengguna. Berikut adalah hasilnya. Di sini ada 16 dari warga responden, dan responden untuk perangkat desa ada 7, dan tim pemeliharaan ada 2. Jadi untuk menghitung nilai SUS-nya, yaitu untuk pertanyaan ganjil 13579 itu rumusnya nilai asli dikurangi 1. Kemudian untuk pertanyaan genap 2, 4, 6, 8, 10, 5 dikurangi dengan nilai asli tersebut. Nah, kita peroleh skor rata-rata sebesar 81,93 untuk hasil SUS warga desa. Ya, hasil SUS dari perangkat desa, kita mendapati skor rata-rata hasil SUS yaitu 80. Baik, lalu yang berikutnya ada hasil SUS dari tim pemeliharaan. Dengan rata-rata hasil SUS-nya adalah 95. Oke, baik, mungkin cukup sekian presentasi final project EAS IMK dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.